mukanya kedepet gitu kayak kecil banget sih. Pernah menikah nggak sih? Itu katanya pernah gitu. Kalau Cihun le pernah menikah. Terus apa ya Ran, kalau duda itu apa namanya ya? Bentar ya, kalau duda itu apa? Janda, contoh janda. Wafu. Janda, duda. Oh, lihun. Kita panggil kalau bahasa Mandarinnya itu lihun. Jadi kalau kita menjanda atau duda gitu kita lihun, wo lihun lah kayak gitu. Jadi dia tuh ternyata udah pernah menikah, guys. Ya nggak kaget lagi sih, namanya juga kita tuh selisih. Aku baru umur 26 ya, baru umur 26 sekarang bulan ini kan. Terus dia itu udah 56, mungkin akan 57 gitu kan lah, katakan 57 gitu kan ya. Ya memang setengah abad gitu, bukan sepantarnya kamu gitu, bukan sesama umur kamu gitu. Jadi ya of course ya bisa jadi gitu, walaupun yang dikira aku tuh gini loh, yang dikira aku tuh dia bujang tua gitu kan, paham kan maksudnya? Dikira aku bujang tua, soalnya kan aku ngomong sama keluarga aku juga bujang tua, karena kalau misalkan dilihat dari foto pernikahan nggak ada, dilihat sama KTP-nya dia juga nggak ada. Kalau dikatakan lihun gitu kan, dikatakan duda gitu kan, nggak ada. Di situ malah single tulisannya. Jadi kan aku translate, kok single gitu ya, mungkin bujang tua gitu. Ya udah pikiran aku gitu kan. Nah dari situ ya udah gue jalani nih sampai sekarang. Mana tahu pas aku tanya kan, aku ada tanya agensi pernikahan Indo Taiwan kan. Nah itu tuh syaratnya apa aja gitu kan. Di situ ada akte surat cerai gitu, jadi ada persyaratan itu. Nah aku tanya dia langsung, ada nggak gitu. Kalau nggak ada syukur loh gitu kan. Dan ternyata tuh dia ada, tapi cuman sekarang itu nggak ada bukunya gitu loh. Memang pernah menikah cuman udah 20 tahun yang lalu gitu. Ya problemnya di gitulah say. Terus kenapa sih, masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah karena di pikiran aku dia bujang tua, nggak pernah nyentuh perempuan, ya gue of course mau gitu. Karena pribadiku, aku pengen cari yang masih perjaka gitu loh, maksudnya belum nyentuh perempuan sama sekali gitu. Karena aku kan orangnya jijian. Jadi terserah penganggapan kalian bagaimana, kalau ini sifat asliku gitu kan. Orang kan mungkin berbagi komentar kan, tergantung kalian yang menilaiku kan. Emang ini sifat asliku gini, aku nggak mau everything kayak kamu bekas sentuh orang gitu, kamu udah pernah nyentuh orang, kamu udah pernah tidur sama orang gitu. Terus yang kedua aku gitu, karena gini loh, lu dulu udah pernah tidur sama orang, terus waktu lu kayak gitu pasti lu bayangin lebih enak gitu, gini. Terus sekarang sama gue, nah gue mikirnya lu dulu enak-enakan kayak gini ya, terus aku bisa jadi bekasannya dia gitu. Ya kalian gimana sih ya, menurut pendapat kalian maksud aku gimana gitu, paham kan maksudnya gitulah ya. Maksud aku kayak gitu, karena ya semua manusia memang gak ada yang sempurna gitu. Dan di tahun-tahun itu memang kalau orang dulu ya jaraknya paling, kalau orang Jawa juga di mamaku umur 14 tahun gitu, kata budeku umur 14 tahun gitu ya. Umur 14 tahun sudah menikah, itu mamaku gitu, dan melahirkan aku gitu. Terus kalau misalnya dibalik orang Cina, ya dia menikah di umur 27 guys, sama orang Cina. Dia menikah sama orang Cina gitu, dan nikahnya dia bukan di sini, bukan di Taiwan, tapi dia nikah di Talu sana, di Cina sana. Jadi kenapa kan aku kan nanya kamu kenapa kamu bisa nikah sama orang itu lah. Aku kan dulu jalan-jalan ke situ, mungkin jalan-jalan aja, terus ada yang ngenalin gitu sama
dia gitu, pada akhirnya nikah gitu ya. Terus aku tanya ke jero sampai jero-jeroan gitu kan, sampai ke dalam-dalam gitu, kamu udah pernah tidur sama siapa pokoknya gini, kamu pertama tidur itu sama istrimu gitu kan. Aku permasalahan jadi permasalahannya di situ, kamu udah pernah tidur sama istrimu, terus sekarang yang kedua sama aku, yang nggak mau dong, lebih baik aku cerai gitu, lebih baik aku nggak mau menikah sama kamu gitu. Dalam arti kayak gitulah ya guys. Terus dia bilang, aku pertama tidur sama perempuan itu bukan sama istriku, tapi aku pernah tidur waktu aku wajib militer. Kan di sini kan ada wajib militer kan guys, kalau di Taiwan memang ada wajib militer kayak Korea gitu kan. Di sini wajib militer khusus lelaki gitu kan ya. Katanya pas wajib militer itu dia kalau pas hari libur dia ke pacarnya gitu, terus ke pacarnya terus berbuatlah di sana gitu, berhubungan badan sama pacarnya dulu di situ. Kok kayak aku mikir, biasanya orang Cina itu kayaknya pinter-pinter ya, maksudnya kayak lebih mengejaga badan sendiri gitu dibanding kayak gitu, kayaknya nengok aja nggak mau gitu kan. Tapi balik lagi, orang kotor itu mesti ada munculnya juga gitu loh. Apalagi kan yang kita tuh wajar aja sih ya guys, faktanya yang namanya manusia itu sekarang kita pacaran ya kan, kita pacaran terus kita pun berharapnya gini, aku sama kamu itu berharapnya satu dan sampai menikah dan sampai tua dan sampai kita punya anak sampai mati gitu loh ya. Kita berharap waktu pacaran di situ, pola pikirnya kita. Tapi mana tahu kita putus pas gitu kita udah tidur gitu ya. Gimana dong, masa mau balik lagi ke masa lalu, mau menghapus, nggak mau tidur gitu kan, udah terlanjur dong. Karena gue mikirnya waktu itu gue pengen sama lu bareng sampai menikah, punya anak, tua, seumur hidup semati gitu. Tapi balik lagi, kita nggak bisa melanjutkan hubungan ini gitu, sama kayak perceraian juga gitu. Ya udah sih ya, gue permasalahannya di situ. Dan dia menikah dia itu pas tahu kayak gitu, pas hubungan badan kayak gitu kan. Mohon maaf nih aku masalah, jadi aku ngomongin pribadiku sendiri gitu, tapi ya ini mungkin bisa diambil pengalaman buat kalian juga ya. Terus dia di umur 20 tahun, di umur 20 tahun itu mungkin wajib militer kali ya. Terus ya udah, mungkin dikira dia bilang sama aku kalau aku kayak gini karena aku sebenarnya mau menikah sama dia gitu, tapi ternyata dia mau menikah sama orang lain gitu. Terus orang mana, aku tanyakan. Orang Holy katanya, di Holy waktu itu. Tapi itu yang berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Dia waktu dia umur 20 tahun, terus sekarang umurnya 56 ya, berapa puluh tahun ya kan. Terus lagi habis itu dia dikenali sama nikah sama orang Talu, orang Cina gitu. Dan kan jaraknya kayak, kan kalau dulu banget gue mana karena aku kelahiran Gen Z kan ya, jadi gue nggak tahu pada waktu tahun itu gitu. Yang tahu ya cuman emak aku doang tuh gimana. Cuma kan dia kan orang Jawa, jadi nggak tahu kemana-mana gitu. Nah gue nggak tahu pada masa waktu itu kayak gimana sih ya kan, ekonominya atau gimana kan, pasti kan lagi sulit-sulitnya, lagi rendah-rendahnya, lagi gimana gitu kan. Nggak kayak zaman sekarang, baju aja seksi cantik kan, orang bisa muka pakai kinclong semuanya oke, perfect gitu kan. Nah kalau dulu kan ya, zaman dulu ya mungkin di umur 27 memang udah pantas menikah gitu. Dan